Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latifil khabir, al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tutsabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiril syaitan wa tuqarribuna min ridar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safihu wa khaliluh ja'ana bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua. Tadi pagi kita bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadar betul kita bahwasanya kematian itu akan datang kepada kita semuanya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Enggak peduli siapapun kita akan mengalami kematian. Soal kematian ini adalah sebuah keniscayaan. Tidak peduli umurnya itu sudah tua atau masih muda, sehat atau sakit, miskin atau kaya, jadi pejabat atau jadi rakyat jelata, semuanya akan mengalami kematian. Bapak Ibu rahmatullah, ada seorang dai muda dari Mesir yang bernama Syekh Ahmad Al-Azhar. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya di Madinah ada seorang tua yang umurnya sudah rentah, umurnya sudah sepuh, tapi orang tua ini nggak bisa ngaji. Di umur yang sudah tua, nggak bisa ngaji, tapi orang tua ini rajin datang ke masjid. Kenapa orang tua ini rajin datang ke masjid? Ternyata di dalam masjid ada orang anak muda yang pandai baca Al-Quran. Jadi orang tua ini sadar betul walaupun dia nggak bisa ngaji, paling tidak dia itu mendengar, ya bisa menyimak bacaan anak muda itu. Maka orang tua ini datang lebih awal ke masjid. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendengarkan bacaan anak muda yang sedang ngaji. Suatu ketika anak muda itu baca ayat-ayat sajdah. Jadi kalau ayat sajdah dibacakan, itu kita disunahkan untuk sujud. Kalau ada ayat-ayat sajdah, biasanya ada tandanya itu, Pak. Jadi dalam mushaf itu ada tandanya. Ini kita disunahkan untuk sujud. Nah, anak muda itu ketika membaca ayat-ayat sajdah, dia sujud. Orang tua yang tadi nggak bisa ngaji juga ikut sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ketika anak muda itu bangkit dari sujud, orang tua itu nggak bangkit dari sujud. Ya, ketika anak mudanya bangkit dari sujud, orang tua ini nggak bangkit dari sujud. Ajalnya itu datang ketika dia itu dalam keadaan sujud. Ini satu akhir kehidupan yang luar biasa, Pak. Meninggal dalam keadaan sujud. Ada juga di Jakarta seorang ustazah lagi semaan Al-Quran, lagi baca Al-Quran sama dengan jamaah yang lain. Tiba-tiba ustazah ini meninggal. Tiba-tiba ustazah ini meninggal. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengaji Al-Quranul Karim. Di Malaysia pernah juga ada seorang ustadz itu lagi menyampaikan pengajian semacam ini. Belum selesai pengajiannya, ya. Tema yang dia bahas belum selesai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya itu dalam keadaan masih ngisi pengajian. Begitulah kematian datang kepada kita itu secara tiba-tiba. Ya. Enggak peduli keadaan kita itu bagaimana. Tapi kematian itu sebuah keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Nah, yang perlu kita usahakan sekarang apa? Bagaimana kematian kita menjadi kematian yang baik, Pak. Ya. Apa yang disebut dengan husnul khatimah? Kematian banyak orang itu. Ada naudzubillah min dzalik. Ada juga orang yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini yang kita contohkan tadi adalah kematian-kematian yang indah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang bab fi dzikril maut wa ma ba'dahu wa ma yata'allaqu bihi. Kita akan bahas tentang akan mengingat akan kematian. Ya. I'lam anna munhamiq fid dunya al-muqabba fi ghururiha yaghfilu qalbuhu la mahala an dzikril maut fala yadhkuruhu. Orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia, ya, terpesona dengan hiruk pikuknya dunia, ya, maka hatinya ini lalai untuk mengingat akan kematian. Jadi kalau ada tetangganya, ada yang meninggal, tidak pernah takziah, tidak pernah ngumpul-ngumpul dengan orang begini, apa? Lalai hatinya itu, disibukkan dengan kehidupan dunia. Ya. Kalau ada menyebutkan tentang kematian, maka dia itu kan ada perasaan nggak suka gitu. Ya. Wa in dzakara qaryahu wa nafara minhu. Ada juga orang yang kalau mendengar akan kematian, dia nggak suka. Wa nafara minhu, bahkan berlari daripada berita-berita yang semacam itu. Nah. Manusia itu terbagi dua. An-nas imma munhamid atau ta'ib al-mubtadi atau 'arif muntabih. Orang dalam menghadapi kematian ini ada macam-macam. Ada yang munhamid tadi, tenggelam dengan hiruk pikuknya dunia, hatinya dilalaikan dengan kesibukan dunia, ya, bahkan tidak pernah ingat lagi tentang kematian. Fa'ammal munhamid fala yadhkuru wa in dzakarahu fa yadhkuru li ta'sifa 'ala dunya wastaghilu bi dhanbihi wa hadha la yazidu dhikrul maut min Allah ta'ala illa mu'dan. Orang yang tenggelam dalam kehidupan dunianya itu, maka apa? Dia enggak suka mengingat akan kematian. Ya. Wa amma ta'ibu, adapun yang kedua, at-ta'ibu, orang yang suka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yadhkuru dzikral maut. Orang yang kedua ini apa? Sering mengingat akan kematian. Untuk apa? Liyamba'isa bihi min qalbihi al-khauf wal khasyah. Ingat akan kematian apa? Untuk menumbuhkan di dalam hatinya ada rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yafya bi tamamit taubah, sehingga dia itu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia khawatirkan, orang yang semacam ini dia khawatirkan, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala
memanggil dirinya, ajalnya itu datang sebelum sempat bertaubat. Ini yang paling dia takutkan. Ya, orang yang kedua ini ingat mati juga, suka mengingat akan kematian. Dan yang paling dikhawatirkan adalah apa? Dia itu khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mencabut atau mendatangkan ajalnya sebelum dia itu sempat bertaubat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita berganti tahun ya Pak, berganti tahun. Dari 2025 ke 2026. Umur kita memang bertambah, tapi jatah hidup kita berkurang. Angkanya bertambah. Ada di antara kita yang sudah berumur 40 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Umurnya bertambah memang. Tapi jatah hidupnya di dunia ini berkurang. Baginda Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna amari ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu, beda dengan umat-umat yang dahulu. Umat yang dahulu ada yang berumur 900 tahun, ada 350 tahun. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW umurnya cuma 63 tahun. Dan Rasulullah SAW itu apa, memberikan kepada kita peringatan, umur umatku itu nggak lebih daripada 60 tahun, 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Jadi walaupun angkanya bertambah, tapi jatah hidup kita ini berkurang, Pak. Jatah hidup kita berkurang. Maka kita teringat dengan apa namanya munajat Abu Nuwas itu. Dunubi misla a'dadir rimal. Ya Allah, dosaku itu sebagaikan pasir di lautan. Fahabli taubatan ya dzal jalal. Maka berikan kami taubat. Ya, wa umri naqisun fi kulli yawm. Umurku ini berkurang, Pak. Umur kita ini berkurang setiap hari. Wa dzambi zaidun kaifa ihtimal. Sementara dosa dan kesalahan kita bertambah. Bagaimana kita ini mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Nuwas itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya enggak pantas untuk masuk surga. Kenapa? Karena banyaknya maksiat dan kesalahan yang dia lakukan. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Ya Allah, aku enggak pantas ya Allah untuk masuk surga. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Sementara aku enggak mampu juga menahan siksa anak neraka. Fahabli taubatan ya dzal jalal. Maka berikan kami taubat. Ya. Ini munajat, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan siang dan malam. Itu untuk apa? Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang ciptakan siang dan malam khilfatan, silih berganti. Enggak terasa itu, Pak. Siang berganti malam, malam berganti siang, siang berganti malam, begitu seterusnya. Enggak tahunya umur kita sudah sekian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liman arada ayyadzakara." Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan siang dan malam. Itu apa? Agar kita mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang yang apa namanya? Yang kedua itu adalah at-taib. Senantiasa dirinya itu waspada betul. Ingat akan kematian. Untuk apa? Untuk menumbuhkan semangat. Untuk menumbuhkan semangat dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan untuk memberikan rasa takut kepada dirinya ketika dia itu melakukan kesalahan. Karena kematian itu datang kepada kita itu secara tiba-tiba.
Yang berikutnya, wa ammal 'arif fa innahu yadhkurul mauta da'iman li'annahu ma'idu liqa'il habib fa huwa la yansa. Adapun yang ketiga, orang yang ketiga ini dia senantiasa ingat akan kematian. Bahkan apa? Orang ini rindu akan kematian. Kenapa dia merindukan akan kematian? Karena dia akan berjumpa dengan sang kekasih. Ya. Kalau bicara tentang ini, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu adalah disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Ketika datang malaikat maut, datang kepada dirinya mau mencabut nyawanya, dia itu nggak suka. Ya. Nabi Ibrahim dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau datang ajalnya ada pemberitahuan. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita itu kematian itu datang secara tiba-tiba, nggak tahu kita. Tanda-tandanya juga nggak tahu. Apakah kita ada meninggal dalam keadaan berdiri, meninggal dalam keadaan duduk, meninggal dalam keadaan berbaring, kita nggak tahu di mana kita akan meninggal, kita pun nggak tahu. Tapi Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau datang ajalnya, ada pemberitahuan lebih awal. Maka ketika datang malaikat maut kepada Nabi Ibrahim mengatakan, apakah mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Dia sampaikan kepada malaikat maut, apakah mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Maka malaikat maut ini ragu, mencabut nyawanya. Datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada Allah Maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu datang lagi kepada Ibrahim dan sampaikan, apakah seorang kekasih itu tidak rindu berjumpa dengan sang kekasih? Ya, kalau kita lagi kasmaran, Pak, senang jumpa ini. Ya, ibaratnya orang yang keempat, yang ketiga ini al-arif itu apa? Di samping mengingat akan kematian, dia itu apa? Rindu akan kematian. Karena kematian itu merupakan liqa'il habib, awal daripada perjumpaan dengan sang kekasih. Maka orang yang dilanda kasmaran itu gak lupa akan janjinya, Pak. Wa huwa la yansa. Wa huwa la yansa, dia gak lupa. Karena ini merupakan apa? Liqa'il habib, awal perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tipe manusia itu ada tiga itu tadi. Ada yang tenggelam dalam hiruk pikuk dunia, tidak pernah ingat akan mati, ya. Yang diingat ada glamornya dunia saja, waktu-waktunya sibuk dengan kehidupan dunia, ya. Sementara yang kedua, tipe at-taib, orang yang sadar betul kematian itu akan datang, ya. Sadar betul kalau dia itu melakukan banyak kesalahan, banyak dosa dan ini, dia khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu mencabut nyawanya, padahal dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang ketiga, dia senantiasa ingat akan kematian dan rindu akan kematian, karena kematian itu adalah merupakan awal perjumpaan dengan sang kekasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah kalian. Apa yang disuruh diperbanyak itu? Zikra hadhimil ladzat, mengingat akan pemutus rantai kenikmatan. Pemutus rantai kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya. Jadi
Ini kematian ini pemutus rantai kenikmatan, Pak. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan semua. Harta kita, saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita akan ditinggalkan semua. Ya. Halimul ladzat. Bahkan dalam hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anna rajulan dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahsanu alaihi tsana. Sahabat mulia Anas bin Malik menceritakan kepada kita, satu ketika ada orang disebutkan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang meninggal, kemudian disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanu alaihi tsana. Ya. Lalu sahabat ini memuji-muji dia. Ini orang baik, orang ini. Dipuji-puji orang yang meninggal ini. Rasulullah SAW mendengarkan hal itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa kana dzikra sahibikum lil maut?" Ketika sahabat-sahabat yang lain memuji-muji orang yang meninggal ini, Rasulullah SAW memberikan komentar, gimana? Orang ini ketika hidup pernah ingat mati enggak? Kaifa kana dzikra sahibuk lil maut? Gimana orang yang meninggal tadi itu waktu hidupnya pernah ingat mati enggak? Itu pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ma kunna nasma'u yadhkurul maut. Maka sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, kami enggak pernah mendengar dia itu bicara tentang kematian. Waktu dia hidup nggak pernah bicara tentang kematian. Ya, nggak pernah ngumpul-ngumpul kalau ada orang meninggal, takziah atau bagaimana, nggak pernah. Ma kunna nasma'u yadhkurul maut. Kami nggak pernah dia ini cerita tentang kematian. Apalagi kata Rasulullah SAW, fa inna sahibakum laisa huna. Kalau begitu, bukan di situ tempatnya. Seakan-akan Rasulullah SAW itu memberikan sinyal kepada kita. Kamu keliru orang, kamu salah kamar itu. Kamu sebut-sebut dia orang baik, orang begini. Sementara orang itu nggak pernah ingat kematian. Kamu salah orang itu. Fa inna sahibakum laisa huna. Jadi seakan-akan baginda Rasulullah SAW itu itu membuat barometer. Orang baik itu ingat mati, Pak. Ya, orang kalau ingat mati, suka ingat mati, insya Allah baik. Ibadahnya semakin semangat, untuk melakukan maksiat, dia semakin takut. Kalau ingat akan kematian. Biasanya orang yang tenggelam dengan kehidupan duniawi dan punya maksiat, itu nggak pernah ingat mati. Maka ketika baginda Rasulullah SAW ditanya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila, dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa pertanyaan sahabat? Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah? Mukmin yang bagaimana yang cerdas itu? Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah? Mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas? Apakah Rasulullah SAW memberikan jawaban, mukmin yang cerdas itu orang yang sholat berjamaah terus, orang yang puasa, orang yang banyak ngaji Quran, orang yang sering melaksanakan gini umrahnya beberapa kali dan lain-lain? Ternyata tidak. Jawaban Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW mengatakan apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashaddum isti'dadan ulaika humul aqyas. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ini mukmin yang paling cerdas yang bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Rasulullah, mereka yang paling banyak akan mengingat akan kematian, wa asyaddahum isti'dadan lahu, dan orang yang paling siap menghadapi kematian itu.
Ulaika humul aqyas. Mereka itu orang-orang yang cerdas. Nah, ulaika humul aqyas. Nah, ini kalimat menarik ini, Pak. Kalau di dalam bahasa Arab ada isim isyarah ulaika, kemudian dikuatkan dengan dhamir, ya. Lalu baru disebutkan ininya. Namanya fa'ilnya itu. Ulaika humul aqyas, itu seakan-akan menunjukkan itu khasar itu. Seakan-akan baginda Rasulullah SAW, mereka yang cerdas itu hanyalah itu. Jadi seakan-akan membatas. Jadi orang cerdas itu apa? Banyak yang mengingat akan kematian dan paling betul mempersiapkan menghadapi kematian itu. Siap mati dia itu. Ya. Kalau kematian itu adalah sebuah keniscayaan, dia senantiasa siap mati gitu. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Bapak Ibu rahmati Allah. Wa qala Hasan Al-Basri, ini Hasan Al-Basri ini dari kalangan tabi'in, Pak. Tabi'in itu adalah orang yang jumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, orang yang beriman berjumpa dengan Nabi, itu dikatakan sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun berjumpa dengan Nabi, tidak dikatakan sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak dikatakan sahabat, karena dia nggak beriman. Maka ada sebuah cerita, ada kuburan wali, didatangi oleh salah seorang penguasa. Datang dia itu ziarah ke salah seorang wali. Ketika datang ke ziarah kepada ke makam seorang wali ini, dia nanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar ucapan wali ini? Ya, sang penguasa nanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengarkan ucapan wali ini? Ada orang yang terentah mengatakan, manzarani lam tuhlikuhun nar. Saya pernah mendengar dia mengatakan, barang siapa yang berziarah kepadaku, dia itu tidak akan tersentuh api neraka. Ya, mendengar ungkapan semacam itu, sang penguasa bilang, bagaimana mungkin dia itu seorang wali mengatakan hal semacam itu? Abu Lahab, Abu Jahal itu melihat Rasulullah SAW, tapi dia di neraka. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu melihat Rasulullah SAW, tapi dia masuk neraka. Sekarang ini, bagaimana mungkin seorang wali mengatakan demikian? Manzarani lam tuhrikuhun nar. Barang siapa yang ziarah kepadaku, dia tidak akan tersentuh api neraka. Maka dijawab sama orang yang sudah tua renta itu, Abu Lahab dan Abu Jahal tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Tapi yang dilihat olehnya apa? Muhammad yatimnya Abu Talib. Yang dilihat oleh Abu Lahab, Abu Jahal itu apa? Muhammad anak yatimnya Abu Talib. Dia tidak pernah memandang Rasulullah SAW. Ya, ini yang membedakan. Yang membedakan antara pandangan melihatnya Abu Bakar Siddiq dengan Abu Lahab beda. Abu Bakar melihat Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sementara Abu Lahab, Abu Jahal hanya memandang Muhammad yatimnya Abu Talib. Beda pola pandangnya, Pak. Nah, Hasan Al-Basri ini adalah dari ulama dari kalangan tabi'in. Beliau itu bergaul dengan 130 sahabat Rasulullah SAW. Bahkan satu ketika Umar bin Khattab mendoakan
kepada Hasan Al-Basri akan keberkahan. Ini menjadi rujukan, Pak. Ini ulamanya tabi'in, Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan apa? Fadahal mautad dunya walam yatrukul lidhibbil halubbi lidhilubin fiha faraha. Kematian itu menyingkap jeleknya dunia itu. Kematian menyingkap jeleknya dunia. Maka nggak ada yang bisa dibanggakan dunia ini. Wa ma alzama abdul qalbu dzikral maut illa sakara dunya alaihi. Tidaklah seseorang itu di dalam hatinya mengingat akan kematian, ya, maka dunianya kecil, Pak. Ketika dia mengingat akan kematian, maka dunia ini kecil. Ternyata dunia nggak ada apa-apanya, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini baru cerita tentang kematian. Kita lihat bagaimana orang-orang yang sakit, Pak, yang terbaring lemas di rumah sakit. Apa yang dia inginkan? Tidak minta apa-apa, Pak. Ya, nggak mau jalan-jalan, nggak mau mobil, nggak mau ini, nggak mau ini. Apa yang dia minta cuma satu, sembuh. Ya, orang kan sudah terbaring, lemas di rumah sakit, nggak minta apa-apa sudah. Mau nikah lagi, mau beli ini, mau jalan-jalan ke luar negeri, nggak minta apa-apa dia. Dia hanya ingin apa? Sembuh saja. Ya. Maka orang yang ingat akan kematian, wa ma alzama 'abdun qalbahu dzikral maut illa sabirat dunya 'alaihi. Maka dunia kecil, Pak. Orang kalau ingat akan kematian, dunia kecil. Ya. Waktu apa? Ada Covid itu, saya punya kawan kaya raya, Pak. Ininya. Ketika berbaring di rumah sakit sudah nggak ingin apa-apa lagi sudah. Ya, seakan-akan dunianya kecil, rumahnya 1, 2, 3 hilang semua lah di pandangannya itu. Mobilnya 1, 2, 3 juga nggak ada artinya semua, Pak. Ya. Wahana alaihi jami' ma fiha. Maka semua yang terjadi dalam dunia ini semuanya jadi kecil. Ya. Ini orang yang akan mengatakan kematian. Bapak Ibu rahmani Allah, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an, idza dzukira al-maut intafada intifadat tayr. Ibnu Umar itu kalau bicara mengingat akan kematian seperti burung yang kedinginan, Pak. Mengkerut gitu, takut itu. Ya. Wa kana yajma'u kullu lailatin fuqaha wa yatadhakkaruna al-maut wal qiyamah thumma yabkun. Beliau punya kebiasaan suka ngumpul-kumpul dengan para ulama, para ahli fikih dan segalanya. Untuk apa? Untuk mengingat akan kematian dan hari kiamat. Ya, untuk mengingat apa? Akan kematian. Seakan-akan hatta kana baina aydihim janazah. Ya. Sehingga seakan-akan di depan matanya itu ada mayit, Pak, ada jenazah. Ya, untuk mengingatnya tidak kumpul pada para ulama untuk bicara apa? Agar dia itu ingat akan kematian. Ya. Ya. Ini beberapa keutamaan tentang mengingat akan kematian. Ya. Ada orang yang ikut ziarah, Pak. Ziarah paginya ikut ziarah dia. Ada kawannya meninggal, paginya ikut ziarah, datang ke kuburan, ikut mengantarkan ke kuburan. Sorenya dia sudah yang meninggal. Begitulah kematian, Pak. Maka Islam mengajarkan kepada kita itu nggak boleh kita tunda-tunda. Ya, kalau kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
siksaan api neraka dan masuk surga, faqad faza, maka dia itu sudah jadi pemenang. Maka perlu kita memiliki mental juara, mental pemenang. Ya, kita nggak boleh jadi pecundang dalam kehidupan ini. Kita harus menang. Bagaimana menangnya itu? Ya, selamat dari siksaan api neraka, masuk surga. Nah, itu baru namanya pemenang dalam kehidupan. Jadi kita harus usaha keras ini untuk jadi pemenang. Nggak bisa kita lebay gitu, alay gitu, nggak bisa, Pak. Harus kita usahakan. Rumus kehidupan ini, kalau kita mau bercapek-capek dalam kehidupan ini, maka kita akan senang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sekarang ini berleha-leha, santai, nggak mau bercapek-capek, nanti di hadapan Allah capek kita ini. Capek nanti. Maka kata Rasulullah SAW, man khafa adlaja, barang siapa yang merasa takut, maka dia itu akan lebih bergegas lebih awal. Wa man adlaja balagal manzil. Orang yang bergegas lebih awal, maka akan lebih cepat sampai ke rumah. Orang yang bergegas lebih awal, kalau kita ada di perjalanan, bergegas, itu akan lebih cepat sampai ke rumah. Ala inna silatullahi la ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Apa dagangan Allah? Ala inna silatullahi jannah. Bahwasanya dagangan Allah itu surga. Ya, ini Allah seakan-akan kita tuh berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau santai-santai, hidup ini santai saja, ya capek nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsipnya apa? Prinsipnya itu hidup itu memang itu tuh berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kehidupan dan kematian. Itu apa? Ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih di antara kalian yang paling baik prestasinya, yang paling baik amalnya? Berlomba kita, Pak. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Ya. Jadi mental juara itu begitu, berubah. Dalam kebaikan betulnya fastabiqul khairat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Berlomba kita memang untuk menentukan apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Maka Ibnu Umar itu memberikan gambaran agar kita nggak salah dalam hidup ini, dalam bersikap. Waqatruya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman qibli faqal. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang kedua pundak saya. Ya, pegang kedua pundak saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Hiduplah kamu di dunia ini seperti engkau orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing, aw 'abiris sabil, atau orang yang sedang menyeberang. Jadi singkatnya, kalau orang asing itu senantiasa hati-hati. Ya. Hidup berhati-hati. Aw 'abiris sabil, atau orang yang sedang menyeberang. Kalau kita mau nyebrang jalan kan tolak-tolak, Pak. Kita hati-hati itu. Ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Maka dia mengatakan apa? Prinsip dalam kehidupan ini untuk menjadi mental juara, jangan suka nunda-nunda. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, kalau kita punya niat baik di sore hari, dan bisa ditunda sampai subuh nanti. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kita dalam di pagi hari ini punya keinginan baik, ya nggak usah ditunda sampai sore. Ya, wa min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika.
Manfaatkan itu masa sehatmu itu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Wa min hayatika li mautika, dan masa hidupmu sebelum datang ajalnya. Ini manfaatkan betul. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya teringat dengan ini. Biasanya orang kalau diajak haji, ajak umroh, nanti dulu lah, saya masih muda. Ya, suka tunda-tunda, Pak. Oh, nanti dulu lah. Ininya. Padahal Rasulullah SAW itu memberikan sinyal bahwasanya orang yang terhalang untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, itu ada 3 hal, Pak. Kata Rasulullah SAW, boleh jadi dia itu sakit. Ya, sakit ini datang juga secara tiba-tiba kepada kita, Pak. Ya, ada orang sehat, segar bugar, nggak tahunya stroke, sakit datang gitu. Ya, yang sudah berumur 35 tahun, 40 tahun sudah mulai mana ada asam uratnya, mana ada ininya, macam-macam lah itu. Ya, ini yang pertama menghalangnya. Yang kedua menghalangnya itu maka dari Allah, kita nggak ngerti takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang udah siap semuanya, Pak. Tidur di hotel, ketiduran. Satu keluarga ketiduran, Pak. Nggak berangkat juga akhirnya. Ya, macam-macam itu penghalangnya. Penghalang yang ketiga itu apa namanya? Terbentur dengan kebutuhan yang lain. Nah, ini penghalang yang ketiga ini yang sering kali terjadi. Penghalang yang ketiga terbentur dengan kebutuhan yang lain. Sudah nabung, sudah mengumpulkan uang, sudah dapat sekian, waktunya anak nikah, nggak jadi lagi. Sudah mengumpulkan uang, macam-macam, terbentur, waktu renovasi rumah. Begitu seterusnya. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, oleh sebab itu mental juara, mental pemenang itu nggak suka nunda-nunda, Pak. Kebaikan lakukan segera. Ya, punya niat baik lakukan. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, demikianlah barangkali kajian kita pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.